Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mardiana dengan nomor NPM 212003939, Prodi Pendidikan Ekonomi 2021 C. Di video kita kali ini kita akan membahas 3 hal penting tentang masa depan perbankan. Yang pertama ada perbankan tahun 2050, inovasi dalam perbankan korporat, dan pengertian digital banking. Jadi yuk simak selengkapnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tren perbankan tahun 2050. Perbankan dunia sedang menghadapi tantangan besar karena masih banyak bank yang menggunakan teknologi lama dari tahun 1970-an. Namun, pada masa depan, perbankan akan jauh lebih digital, otomatis, dan berbasis data. Nah, teknologi seperti AI, blockchain, dan cloud computing akan menjadi tulang punggung operasionalnya. Bank akan menjadi platform digital yang adaptif, bukan sekedar tempat menabung dan meminjam uang saja. Nah, jadi tantangan teknologi di dunia perbankan saat ini itu ada 4. Yang pertama, ada visi masa depan perbankan menuju 2050, ada perubahan peran bank, harapan untuk regulasi dan infrastruktur, dan yang keempat ada konsumen masa depan. Nah, jadi kesimpulan utama tren perbankan tahun 2050 yang dapat kita ambil pada video kali ini yaitu perbankan masa depan akan sangat berbeda dari hari ini. Yang pastinya akan lebih digital, terotomatisasi, dan terintegrasi dengan teknologi yang mutakhir. Nah, institusi keuangan harus mulai berubah dari sekarang agar tidak tertinggal dalam dekade yang akan mendatang. Kemudian yang kedua ada inovasi dalam perbankan korporat. Nah, perbankan korporasi juga berubah. Dulu hanya fokus pada pinjam dan transaksi besar. Kini menjadi mitra digital bagi perusahaan. Nah, klien bisnis menuntut layanan real time, otomatis, dan terintegrasi dengan sistem perusahaan. Nah, jadi ada kolaborasi antara bank dan vintage. Ini akan menjadi kunci menciptakan solusi yang lebih cepat dan efisien. Namun, semua inovasi ini tetap harus mematuhi aturan regulasi dan menjaga keamanan data nasabah. Ada beberapa juga hal yang perlu kita bahas dalam inovasi dalam perbankan korporat. Yang pertama yaitu transformasi corporate banking. Yang kedua, inovasi teknologi sebagai pendorong. Yang ketiga, kebutuhan klien corporate yang berubah. Yang keempat, kolaborasi dan bukan kompetisi. Yang keempat, regulasi dan keamanan data. Jadi kesimpulan utama inovasi dalam perbankan korporat ini yaitu perbankan korporasi sedang bertransformasi menjadi layanan keuangan yang berbasis teknologi, responsif terhadap kebutuhan klien, dan berorientasi solusi. Nah, inovasi menjadi kunci utama dalam menjaga daya saing dan relevansi bank di masa depan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengertian dari digital banking. Nah, apa sih digital banking itu? Nah, digital banking adalah layanan perbankan yang 100% berbasis teknologi, mulai dari buka rekening, transaksi, hingga kelola keuangan, semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi atau website. Nah, kelebihannya apa aja sih dari digital banking ini? Nah, yang pertama itu praktis, cepat, dan bisa diakses kapan saja. Tapi tantangannya juga besar, mulai dari keamanan cyber, akses internet, hingga literasi digital. Nah, kedepannya bank digital akan semakin canggih, bahkan mengintegrasikan biometrik dan AI untuk layanan personal. Nah, ada juga beberapa yang perlu kita bahas dalam materi ini. Yang pertama ada definisi digital banking. Nah, digital banking adalah proses melakukan seluruh aktivitas perbankan menggunakan platform digital. Berbeda dengan mobile banking atau internet banking saja. Nah, digital banking mencakup semua layanan perbankan yang disediakan secara elektronik tanpa perlu ke cabang fisik. Kemudian yang kedua, komponen utama digital banking. Ada aplikasi mobile dan web untuk transaksi, cek saldo, pembayaran, dan lain-lain. AI dan chatbot untuk layanan pelanggan otomatis. Kemudian ada digital onboarding, yaitu membuka rekening atau mengajukan pinjaman hanya lewat ponsel tanpa dokumen fisik. Nah, yang ketiga ada keunggulan digital banking. Nah, keunggulannya itu apa saja? Yang pertama itu ada akses 20/7 kapan saja, di mana saja. Nah, proses lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem tradisional. Kemudian biaya operasional bank dan nasabah jadi lebih rendah. Nah, yang keempat ada tantangan dan risiko. Keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama karena semua dilakukan secara online. Kemudian risiko penipuan dan serangan cybercrime meningkat. Tidak semua orang memiliki akses atau literasi digital yang baik. Kemudian yang kelima, masa depan digital banking. Akan semakin menggantikan cabang fisik. Jadi integrasi dengan teknologi blockchain, AI, dan biometrik untuk meningkatkan keamanan dan efisien. Bank masa depan akan lebih mirip platform teknologi finansial atau vintage daripada institusi tradisional. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang ketiga yaitu digital banking adalah masa depan perbankan atau menggabungkan kenyamanan teknologi dengan layanan keuangan. Nah, ini memberikan pengalaman yang cepat, hemat waktu, dan sesuai dengan gaya hidup digital masyarakat modern. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.